Baik, perkenalkan nama saya Ferry Ferguson Waas dari kelas 5T3 dari kelompok 2 mata kuliah Artificial Intelligence. Pada saat ini saya akan menjelaskan penerapan algoritma C45 dalam data mining. Oke, yang pertama ada pendahuluan data mining. Jadi data mining merupakan proses untuk mengekstrak pola atau informasi penting dari dataset besar untuk tujuan analisis atau pengambilan keputusan. Data mining adalah bagian dari disiplin yang lebih besar, yaitu Knowledge Discovery in Databases, atau yang bisa kita singkat menjadi KDD. Kemudian pentingnya data mining. Data mining menjadi penting ketika kita gunakan untuk memprediksi tren, pengelompokan, dan klasifikasi data di berbagai bidang. Contohnya bisnis, kesehatan, atau sains. Kemudian kita lanjut. Pengantar algoritma klasifikasi dalam data mining. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah teknik data mining yang bertujuan untuk memetakan data baru ke dalam kategori yang telah ditentukan. Dan peran algoritma klasifikasi. Algoritma klasifikasi seperti C45 banyak digunakan untuk memprediksi atau mengidentifikasi kelas data berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian kita lanjut pada definisi algoritma C45. Algoritma C45 dikembangkan oleh Ross Quinlan yang merupakan algoritma pembentukan pohon keputusan yang sangat populer. Kemudian algoritma C45 ini digunakan untuk klasifikasi data, terutama saat dataset memiliki atribut yang besar dan variabel yang kompleks. Fungsi dan manfaat algoritma C45. Pertama, ada manfaat utama, mudah dipahami dan diinterpretasi karena menggunakan pohon keputusan. Kemudian dapat menangani atribut yang kontinu dan diskret serta nilai yang hilang. Kedua, fungsi dalam data mining. Algoritma C45 dapat mengubah data kompleks menjadi keputusan yang sederhana dalam bentuk pohon, serta membantu membuat prediksi berdasarkan pola yang ditemukan. Cara kerja algoritma C45. Langkah utama dalam C45, kita dapat menghitung entropi dari data. Kedua, menghitung gain information untuk setiap atribut. Yang ketiga, memilih atribut dengan gain tertinggi sebagai simpul atau node dari akar. Kemudian membagi dataset berdasarkan atribut terpilih dan melakukan iterasi sehingga pohon selesai terbentuk. Kemudian konsep entropi dalam algoritma C45. Pertama ada definisi entropi. Entropi adalah ukuran ketidakpastian atau variasi dalam data, di mana Pi adalah proporsi data setiap kelas. Kemudian peran entropi membantu dalam menentukan seberapa bersih data dan seberapa baik atribut dapat membedakan kelas. Dan konsep gain information. Definisi gain information adalah pengurangan dalam entropi setelah membagi dataset berdasarkan suatu atribut dan digunakan untuk menentukan atribut terbaik dalam membentuk simpul pohon. Untuk formula gain information bisa dilihat, yaitu entropi dikurang sigma entropi. Pembuatan pohon keputusan dalam C45. Yang pertama, termasuk pada tahapan pembuatan pohon keputusan. Kita memilih atribut berdasarkan nilai gain tertinggi sebagai simpul. Kemudian, yang kedua, bagilah dataset menjadi beberapa subset berdasarkan atribut terpilih. Yang ketiga, rekursif membuat simpul hingga seluruh dataset terklasifikasi. Ini adalah contoh perhitungan algoritma C45 tahap 1 atau entropi. Langkah pertama kita menghitung entropi dari target yaitu yang membeli. Inilah contoh tabelnya. Kemudian yang kedua, tahap gain information. Kita menghitung gain information berdasarkan subset data untuk atribut umur. Kemudian kita memilih gain tertinggi, yaitu menentukan umur atau pekerjaan memiliki gain tertinggi sebagai akar pohon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Volansky Bambulu. Perkenalkan, nama saya Volansky Vladimir Bambulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas di mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Mner Christopher Simanjuntak tentang algoritma C4. Saya dari kelompok 2 dengan teman saya Ferji Was. Baiklah, kita melihat di sini ada contoh perhitungan algoritma C45 tahap 1 entropi dengan dataset contoh, klasifikasi, pembelian produk. Dengan umur, pekerjaan, dan membeli,
Umur yang muda, pekerjaan PNS, membeli, ya. Umur tua, pekerjaan swasta, tidak membeli. Umur tua, pekerjaan PNS, ya, membeli. Dengan angka 1, hitung entropi dari target membeli. Contoh perhitungan algoritma C45, tahap kedua, gain information. Hitung gain information dari atribut umur. Perhitungan berdasarkan subset data untuk atribut umur. Pilih atribut berdasarkan gain tertinggi. Tentukan apakah umur atau pekerjaan memiliki gain tertinggi sebagai akar pohon. Struktur pohon keputusan. Tampilan pohon keputusan, visualisasi pohon yang menunjukkan pembagian data sesuai atribut dengan keputusan akhir. Interpretasi pohon. Menunjukkan jalur keputusan dari akar ke simpul akhir, membantu memprediksi pembelian berdasarkan umur dari pekerjaan. Implementasi algoritma C45 di software data mining. Alat yang mendukung C45 ada atau software yang mendukung WK, RapidMiner, Scikit-learn dalam Python atau bahasa pemrograman Python. Langkah implementasi, pertama masukkan data, kedua terapkan algoritma C45, ketiga analisis output dalam bentuk pohon keputusan. Studi kasus implementasi algoritma C45 dengan studi kasus prediksi keputusan pembelian dataset pelanggan dengan variabel seperti umur, pekerjaan, dan status pembelian. Dengan hasil pohon keputusan untuk menentukan calon membeli potensial. Kelebihan dan kekurangan algoritma C45. Kelebihan, mudah diinterpretasi, menangani atribut continue, fleksibel. Kekurangan, membutuhkan banyak memori, rentan terhadap data yang bising atau tidak seimbang. Di sini ada evaluasi model dengan C45. Metode evaluasi akurasi cross validation dan confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi akurasi hasil klasifikasi. Dengan kelebihan evaluasi, memberikan gambaran seberapa baik model dalam memprediksi hasil yang benar. Di sini ada perbandingan dengan algoritma lain, C45 versus algoritma klasifikasi lain. Dibandingkan dengan naive Bayes, K-Nearest, Neighbors atau KNN, dan Random Forest, keunggulan utama C45 interpretasi sederhana dan struktur pohon yang komprehensif. Penerapan di dunia nyata, contoh industri yang menggunakan C45 keuangan untuk prediksi risiko kredit dengan kesehatan, diagnosis penyakit, untuk pemasaran, analisis pelanggan. Manfaat di berbagai bidang, mempermudah prediksi pola dan keputusan bisnis. Kesimpulan, algoritma C45 sangat bermanfaat dalam proses klasifikasi dan analisis data, membantu mengambil keputusan berdasarkan data historis yang diolah dalam bentuk pohon keputusan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.